Nah, untuk aplikasinya yaitu dengan cara ditaburkan ke lubang pupuk susulan seperti ini. Nah, untuk dosisnya itu per tanaman cabai per batang itu sebanyak 1 sendok makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat-sahabat teknik semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif. Masih tetap kita berjumpa lagi bersama channel Bicara Organik ya. Nah, hari ini saya akan melakukan pemupukan yang diberikan melalui perakaran ya, yaitu dengan cara ditabur ataupun ditugal. Jadi pemupukan dalam bentuk kering ya sahabat ini. Nah, jadi karena pada saat ini sudah masuk musim penghujan, maka untuk pemupukan tabur ataupun tugal itu sangat bisa sekali dilakukan ya sahabat tani. Malah justru kalau saat musim penghujan seperti ini itu bagusnya itu pemberian pupuk itu dengan cara tugal ataupun ditaburkan. Nah, oke, kemudian untuk pupuk yang saya gunakan kali ini yaitu saya menggunakan 4 bahan ya. Jadi 4 bahan ini yang sangat diperlukan sekali diberikan melalui perakaran untuk memaksimalkan pembuahan keduanya ya sahabat tani. Untuk yang pertama yaitu di sini saya menggunakan pupuk ZK. ZK ini adalah pupuk yang mengandung unsur hara kalium sebanyak 50%, kemudian sulfur yaitu sebanyak 10% ya sahabat tani. Jadi pupuk ZK ini adalah pupuk yang dominan unsur hara kalium, jadi sebanyak 50% ya, itu sangat bagus sekali untuk memaksimalkan pembuahan terutama pembuahan tahap kedua. Dan untuk ZK ini bisa diaplikasikan di spray ataupun dikocor ya, ataupun ditabur langsung ya sahabat tani. Jadi dan juga untuk ZK ini tidak mengandung klor ya. Jadi keunggulan ZK itu tidak mengandung unsur hara klor yang sehingganya untuk tanaman cabai itu sangat cocok sekali. Kemudian untuk pupuk yang selanjutnya di sini saya menggunakan NPK Grower ya sahabat tani. Untuk NPK Grower ini kandungannya yaitu 15% nitrogen, 9% itu fosfat dan 20% itu kalium. Jadi ini sangat bagus sekali untuk pemupukan untuk memaksimalkan pembuahan ya. Jadi dominan unsur hara kalium dan dilengkapi dengan TE ya ataupun trace element, dimana di dalamnya terkandung unsur hara mikro yang sangat bagus sekali untuk memaksimalkan tanaman cabai kita terutama di fase pembuahan ya sahabat tani. Kemudian untuk yang selanjutnya, bahan yang selanjutnya yang saya gunakan yaitu TSP. Nah, pupuk TSP ini adalah pupuk yang dominan unsur hara fosfat ya sahabat tani semua. Kemudian untuk kandungan TSP ini sebanyak 46% ya untuk fosfatnya. Kemudian bahan yang terakhir yaitu sebagai bahan kunci. Jadi apapun pupuknya yang kita berikan, baik itu pemupukan kocor ataupun tugal seperti ini, itu sebaiknya kita tambahkan asam humat ya sahabat tani. Kalau untuk mereknya bebas, dan tapi yang saya andalkan itu saya selalu menggunakan yang namanya Impresol. Itu sangat bagus sekali dan juga dia dilengkapi dengan kalium ya sahabat tani. Jadi manfaat daripada menambahkan asam humat pada pemupukan baik di tugal ataupun di kocor, dia mampu mengikat ion dari pupuk yang kita berikan ya sahabat tani. Jadi pupuk ini apabila kita berikan, kita tambahkan asam humat, itu dia tidak mudah hilang. Jadi pada saat musim penghujan itu kan kondisi air itu sangat berlebih, maka kalau tidak kita antisipasi dengan menggunakan asam humat itu nanti akan mudah tercuci ya oleh air. Ataupun pada saat musim kemarau itu biasanya hilang ya, ion-ion dari pupuk yang kita berikan itu hilang melalui penguapan. Nah, dengan kita menambahkan asam humat seperti ini, dia mampu mengikat ion-ion dan juga mempertahankan yang sehingganya ketika tanaman kita itu membutuhkan, dia tidak hilang ya, dia langsung tersedia pada bagian perakaran ya sahabat tani. Kemudian ketika kita menggunakan Impresol seperti ini, itu dia mampu menjadi pH buffer ya. Biasanya pada saat mengaplikasikan pupuk kimia itu biasanya kan kondisi tanah, media tanam itu untuk pH-nya ngedrop ya sahabat tani. Apalagi dengan menggunakan pupuk ZK seperti ini, itu biasanya untuk kondisi pH itu langsung drop. Tapi dengan kita menambahkan Impresol ataupun asam humat, untuk pH-nya itu mampu dipertahankan ya. Jadi walaupun ngedrop dia tidak terlalu drastis ya sahabat tani. Jadi ini bisa menjadi pH buffer, jadi penyeimbang. Jadi agar supaya pH-nya itu tidak ngedrop, maka ketika mengaplikasikan pupuk kimia itu wajib diberikan yang namanya asam humat ya sahabat tani semua. Dan untuk perbandingannya, nah jadi di sini
saya akan melakukan pemupukan cabai sebanyak 400 batang ya. Jadi saya gunakan ZK nya itu setengah kilo, kemudian NPK growernya itu sebanyak 1 kilo, dan juga untuk TSP nya ini 1 kilo juga ya sahabat tani. Nah itu untuk perbandingannya, karena saya menggunakan ataupun memupuk sebanyak 400 batang ya sahabat tani. Oke, selanjutnya kita campurkan semua bahan-bahannya. Ini ada NPK grower, TSP, dan juga ZK ya sahabat tani. Kita aduk. Nah kita lakukan pengadukan ya. Kemudian setelah diaduk seperti ini, itu jangan lupa dan sangat wajib sekali diberikan yang namanya impresol ataupun asam umat ya. Nah untuk asam umatnya ini saya berikan 5 sendok makan. Jadi untuk campuran setengah kilo ZK, 1 kilo NPK grower, dan juga 1 kilo TSP, saya berikan asam umatnya sebanyak 5 sendok makan. Nah seperti ini ya sahabat-sahabat tani. Sudah cukup 5 sendok makan, kemudian kita lakukan pengadukan lagi. Nah ini sampai benar-benar tercampur merata ya untuk campurannya. Nah diaduk seperti ini ya, diaduk sampai rata antara pupuk ZK, TSP, NPK grower, dan juga asam umatnya. Nah seperti ini. Nah untuk penggunaan asam umat itu semakin banyak semakin bagus ya sahabat tani. Jadi disesuaikan saja, jangan terpatok 5 ataupun 6 sendok ya. Diberikan 10 ataupun 20 sendok itu jauh lebih bagus. Cuman kita kembalikan lagi apakah boros ataupun tidak ya sahabat tani. Nah oke, selanjutnya seperti ini, itu sudah bisa kita aplikasikan ya. Nah untuk aplikasinya yaitu dengan cara ditaburkan ke lubang pupuk susulan seperti ini. Nah untuk dosisnya itu per tanaman cabai per batang itu sebanyak 1 sendok makan ya. Kita berikan 1 sendok makan per batang tanaman cabai. Nah seperti ini sahabat tani. Jadi sebenarnya pemupukan tugal itu sangat simpel dilakukan, tidak ribet, tidak perlu menggunakan air. Akan tetapi pada saat musim kemarau itu jangan sekali-kali ya mengaplikasikan dengan cara ditugal seperti ini. Karena saya sudah pernah mengalami, yaitu bunga dan juga daunnya itu rontok sahabat tani. Pokoknya kalau musim kemarau itu wajib diaplikasikan dengan cara dikocorkan, jadi agar mudah terserap, kemudian tidak meninggalkan residu, dan juga tidak menyebabkan yang namanya kerontokan bunga dan juga daun ya sahabat tani. Jadi pada saat musim kemarau itu sangat tidak boleh dilakukan ya. Tapi pada saat musim penghujan seperti ini sangat boleh. Nah oke ya, jadi seperti itu tadi untuk pemupukan dengan cara ditugal ya, untuk memaksimalkan pembuahan. Jadi untuk bahan-bahan pupuknya saya menggunakan ZK, NPK grower, dan juga pupuk TSP, dan yang kunci yang terakhir yaitu adalah asam umat ya. Jadi untuk menjaga agar nutrisi yang kita berikan itu tidak mudah hilang, dan juga untuk menjadi pH buffer, serta untuk mencegah pertumbuhan patogen jamur ya sahabat tani. Nah oke, semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Nah selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.